Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassirli amri. Kalau udah tamil lisan yafqahu qawli amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kenikmatan, yakni di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat penerus risalahnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Hadirin sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ipan Supanji, Ketua Putra Kapilah Penuntun Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudulkan etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan. Untuk yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata dalam hadis lain pun disebutkan bahwa anjuran menyegerakan berbuka menandai perbedaan umat Muslim dengan umat Yahudi yang kerap menunda-nunda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama ini akan senantiasa berjaya selama orang-orang menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua itu mengulur waktu sahur. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan hilang sifat kebaikan pada diri manusia selama ia mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu berbagi makanan berbuka. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang keempat, makan makanan halal. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 atau 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kelima, tidak makan secara berlebihan. Hal ini pun dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang terakhir itu melawan hawa nafsu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mukmin yang paling utama keislamannya adalah umat Islam yang selamat dari keburukan lisan dan tangan. Mukmin yang paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin yang paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Dan jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam konteks ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan selama berpuasa dan berbuka puasa yang masih terkait dengan dalil-dalil dan anjuran di atas. Pertama, banyaknya distraksi, mulai dari gawai hingga tradisi-tradisi selama bulan puasa, mulai dari diskon di mall hingga diskon di aplikasi-aplikasi online. Hendaknya hal ini tidak membuat hati dan amalan kita teralihkan. Contoh yang menarik, misalnya buka puasa bersama. Di dalamnya ada kebaikan, tapi terkadang justru disusupi kelalaian. Bahkan kadang-kadang membuat pesertanya tidak sholat berjamaah. Betul kan?
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.